Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita doakan sahabat, keluarga, sanak saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa, saudara sekalian dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sampaikan tips hidup sehat dengan prokes dan pro iman. Hidup sehat dengan mentaati protokol kesehatan dan protokol keimanan. Yang pertama adalah 5M. Kalau dahulu di masa awal-awal pandemi COVID kita mengenal 3M yang dicanangkan pemerintah, maka di tahun 2021 ini pemerintah kembali menggalakkan program 5M. M yang pertama memakai masker. Jadi jangan lupa memakai masker ketika kita keluar rumah. Bahkan sekarang ada yang menyarankan supaya maskernya itu dibuat 2 lapis. Bisa masker kain, kemudian di dalamnya setelah masker yang standar ini bisa kita lapisi di luar dengan masker kain dan lain sebagainya. Bagaimana dengan keamanan memakai masker? Para ahli menyarankan agar masker itu kita pakai paling tidak maksimal 4 jam. 4 jam ini sudah kita ganti. Kecuali kita yang memang tidak sempat begitu ya. Maka paling tidak 4 jam ini sudah tidak nyaman kita pakai, maka harus kita ganti. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak artinya ketika kita berada di satu tempat, maka usahakan Bapak Ibu serta anak sekalian agar menjaga jarak aman. 1 atau 2 meter. Intinya kita buat aman supaya ketika ada orang lain yang sakit, kemudian kita ketika bersin dropletnya itu tidak sampai kepada kita. Silahkan dirasakan dengan baik bagaimana cara kita menjaga jarak yang aman. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ketika kita keluar rumah, biasakan selesai dari keluar rumah, sebelum masuk pintu kita mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Maka kita pastikan di depan pintu rumah kita sudah ada air yang mengalir dan sabun untuk mencuci tangan. Prinsipnya adalah boleh dengan standar WHO, atau paling tidak ketika airnya mengalir dan memakai sabun, insya Allah tangan kita bersih dari kotoran-kotoran yang mungkin menempel di tangan kita. Kemudian yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Pastikan ketika kita berada di sebuah tempat, di satu tempat, maka mari kita jauhi kerumunan supaya kita aman dari orang-orang yang mungkin kita nggak tahu dia itu sakit atau tidak, atau dia itu orang-orang yang dari mana dan asalnya, maka mari kita menjauhi kerumunan mereka. Yang terakhir, kelima adalah mengurangi mobilitas. Artinya ketika kita tidak penting-penting amat untuk keluar rumah, maka tidak usah keluar rumah, kecuali memang kita butuh hal-hal yang sangat penting dan sangat perlu
maka kita baru keluar rumah, sehingga mobilitas kita kurangi hanya pada saat-saat tertentu kita keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kita atau keperluan lain yang mendesak. Ini 5M. Sehingga mari kita taati 5M ini agar supaya secara kesehatan dan fisik kita sehat secara jasmani. Yang berikutnya adalah 5W. 5W artinya ketika kita sudah menjaga jasmani kita dengan 5M, bahkan paling tidak kita juga harus dengan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan kita. Ketika lapar, pastikan kita makan dengan nutrisi yang cukup. Haus, minum juga dengan minuman-minuman yang sehat dan menyehatkan. Insya Allah jasmani kita sehat. Maka kita lanjutkan yang kedua dengan menjaga protokol keimanan, yaitu 5W. Pastikan kita sudah menjaga 5 waktu itu, sholat 5 waktu dengan tertib disiplin, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan disiplin. Untuk itu, anak sekalian serta Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dua prinsip 5M dan 5W, insya Allah kita akan diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama kita melaksanakan dan patuhi protokol kesehatan dan protokol keimanan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, perlu saya sampaikan pesan Ibnu Sina, orang ilmuwan dan bapak kedokteran dunia, yaitu beliau menyatakan al-wahmu nisfu da' wal itmi'nanu nisfu dawa was-sabru bidayatus syifa. Kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Semoga kita semua bisa memahami pesan-pesan Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran dunia ini, sehingga ketika kita mendengar hal yang tidak baik, jangan khawatir berlebihan. Mari kita bersikap tenang dan sabar. Dengan demikian, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita jaga iman dengan taat syariat, salat 5 waktu, dan jaga imun dengan nutrisi sehat serta taati protokol kesehatan 5M. Semoga kita semuanya sehat walafiat dan pandemi ini segera berakhir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.